Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, teman-teman, siapa yang tidak ingin memiliki kebun yang seperti ini, berbuah besar, lebat, dan hingga beberapa susun tingkatannya ya, hampir 3 tingkat, 4 tingkat di sana. Dan tentunya dengan kebun yang seperti ini, produktivitas yang cukup tinggi, harapan kita, impian kita memiliki kebun yang berkualitas dan bisa berpenghasilan tinggi untuk mencukupi ekonomi keluarga tentunya bisa kita capai. Namun teman-teman, hal yang seperti ini tentunya tidak mudah untuk kita dapatkan. Semuanya itu perlu perjuangan, perlu ketelatenan, dan perlu ilmu. Nah, ilmu ini sangat penting teman-teman, sehingga nanti kebun kita yang kita rawat ini bisa mencapai produktivitas maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena teman-teman, banyak sekali orang yang berkebun kelapa sawit itu hanya dengan cara seadanya atau dengan cara asal-asalan. Dan tentunya banyak sekali orang-orang tuh yang masih ngeyel dengan tata cara berkebun yang baik dan benar. Mereka masih bermindset bahwa kebun kelapa sawit itu cukup ditanam saja nanti akan berbuah sendiri. Oh tidak teman-teman, kebun kelapa sawit itu tidak akan bisa berbuah dengan maksimal bila kita tidak merawatnya secara maksimal juga. Jadi kebun kelapa sawit ini bukan seperti tumbuhan-tumbuhan yang lain yang tanpa perawatan bisa menghasilkan, seperti rambutan, seperti mangga yang ketika datang musimnya dia akan berbuah dengan sangat lebat meskipun kita tidak melakukan perawatan, kita tidak melakukan pemupukan. Namun kelapa sawit ini berbeda teman-teman. Ketika kita tidak melakukan perawatan yang baik dan benar dengan tidak melakukan tata cara pelaksanaan, tata laksana berkebun yang baik dan benar, maka hasilnya akan sangat-sangat tidak produktif atau sangat-sangat tidak seperti yang diharapkan oleh pemiliknya. Nah, dari sini teman-teman kita harus belajar bagaimana memanajemen kebun yang baik dan benar. Dan ini teman-teman, saya habis selesai kemarin itu melakukan atau mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dirjen Perkebunan. Ada beberapa poin yang harus saya sampaikan di sini sehingga informasi ini bisa sampai ke teman-teman sesama petani sawit, terutama bagi kita yang memang baru ingin memulai berkebun kelapa sawit. Mulailah dengan cara yang benar sehingga nanti akan menghasilkan kebun yang produktivitasnya tinggi. Karena teman-teman, banyak sekali informasi-informasi yang mengatakan bahwa dalam 1 hektar kita bisa menghasilkan 3 ton per bulannya. Itu bukan barang yang mustahil teman-teman. Kita bisa mengkalkulasikannya, kita bisa menghitungnya bahwa hal itu bukan hal yang mustahil, dan tentunya dengan melakukan perawatan yang baik dan benar. Lalu apa yang saya dapat dari hasil pertemuan atau hasil pelatihan tersebut yang saya rasa cukup penting untuk disampaikan kepada teman-teman sesama petani, terutama petani sawit. Ini adalah masalah jarak tanam teman-teman. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Dirjen Perkebunan melalui Dinas Perkebunan, ternyata semakin besar atau semakin jarang jarak tanam yang dilakukan dalam penanaman tanaman, tentunya tidak hanya kelapa sawit namun bisa kita aplikasikan di kelapa sawit karena sudah banyak sekali contoh-contohnya. Ketika kita melakukan dengan jarak tanam yang terlalu rapat, maka hasil dari kebun kita ini produktivitasnya sangat-sangat menurun sekali. Jadi dari penelitian yang dilakukan oleh Disbun dan Dirjen Perkebunan, bahwa semakin besar jarak tanam, semakin jarang jarak tanam atau semakin panjang jarak tanam antar batang, antar tanaman, maka hasil produktivitasnya itu akan sangat tinggi, serta hasil kesuburan dari tanaman itu sendiri juga lumayan cukup tinggi. Nah, hal ini teman-teman tentunya sangat berbanding lurus sekali dengan teori-teori yang selama ini kita pelajari, bahwa memang jarak tanam itu sangat menentukan dari hasil produktivitas. Nah, teman-teman, ternyata dari penelitian yang dilakukan terutama dalam bidang kelapa sawit yang selama ini kita tahu jarak idealnya itu adalah 9 kali 9 meter persegi, 9 kali 9 segitiga sama sisi, itu sudah merupakan jarak tanam yang cukup ideal. Namun ternyata setelah dilakukan penelitian kembali, sawit yang melakukan atau menggunakan jarak tanam dengan jarak tanam
10 kali 10 segitiga sama sisi, itu ternyata hasil produktivitasnya itu melebihi dari yang 9 kali 9. Jadi ada pergeseran teori di mana 9 kali 9 segitiga sama sisi itu sudah merupakan jarak yang ideal. Ternyata 10 kali 10 itu bisa melebihi dari hasil produktivitas yang 9 kali 9. Hal tersebut mengapa bisa terjadi? Karena teman-teman, dengan semakin jarang dari jarak tanam, maka kejenuhan tanah itu akan semakin berkurang. Dan tentunya ketika jarak tanam itu terlalu rapat, maka tanah yang ada atau media yang digunakan itu maka akan semakin sempit, unsur hara yang akan didapat itu juga semakin sedikit, dan tentunya hal demikian bisa mempengaruhi dari pertumbuhan batang kelapa sawit. Dan saya sudah melaksanakannya, alhamdulillah teman-teman, di kebun saya yang baru saya tanam, yang sering saya videokan dalam video-video dalam channel saya ini. Saya sudah menggunakan jarak tanam dengan 10 kali 10. Memang kuantitas batangnya akan sedikit berkurang, namun itu tidak terlalu signifikan. Dan ternyata hasilnya yang sudah diteliti oleh pihak Disbun itu memang benar-benar mendapatkan hasil yang lumayan cukup tinggi. Yang kedua teman-teman, dengan jarak yang lumayan diperlebar, maka konsumsi pupuk juga bisa kita tekan sedikit atau kita iritkan sedikit ketika kita memiliki cukup banyak batang atau kuantitas batangnya lumayan cukup banyak, maka pupuk yang akan kita tebar juga akan meningkat. Dan ketika jarak tanamnya diperlebar, maka kuantitas batangnya akan menjadi lebih sedikit, dan pupuk yang kita tebar yang tadinya banyak sekarang menjadi lebih berkurang. Dan tentunya ketika kita menggunakan pupuk yang sama dengan kuantitas pupuk yang sama, maka per batangnya akan mendapatkan jumlah konsumsi pupuk yang lebih banyak. Ketika kita contohnya dalam kebun kita memiliki 143 batang, sedangkan kita menebar pupuk 3 karung atau 1,5 kintal, maka dalam satu batang itu akan mendapatkan 1,2 kg atau 1,1 kg. Namun ketika kita hanya memiliki 130 batang atau 125 batang, maka jumlah kuantitas pupuk yang kita tebarkan itu akan lebih banyak, dan tentunya jumlah kuantitas pupuk yang lebih banyak itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan kelapa sawit kita. Dan dengan jumlah pupuk yang sama dan dengan jumlah batang yang lebih sedikit, maka kuantitas pupuk yang kita tebarkan itu akan menjadi lebih banyak. Karena teman-teman, saat ini tumbuhan itu lebih banyak membutuhkan pupuk karena memang kondisi iklim yang memang sudah berubah, lalu kemudian memang daya tahan tubuh yang memang sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Dan tentunya kondisi tanah alam kita ini memang sudah tidak layak lagi atau sudah tidak memiliki banyak unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman. Jadi memang tanaman saat ini memang memerlukan pupuk yang lebih banyak ketimbang zaman dahulu, yang memang kondisi tanah kita ini menjadi lebih subur pada zaman dahulu. Dan tentunya teman-teman, hal ini bisa kita akali dengan cara yaitu memperjarang jarak tanam, sehingga pupuk yang kita tebarkan, tanah yang kita garap itu menjadi lebih subur seperti pada zaman dahulu. Mungkin hanya ini teman-teman, silahkan kalian cerna sendiri. Jadi kalian yang mau berkebun kelapa sawit mulai sekarang, aturlah jarak tanam yang ideal. Kalau memang kalian ingin mendapatkan produktivitas, kalau menurut saya 10 kali 10 ini sekarang menjadi jarak tanam yang lebih ideal ketimbang 9 kali 9 segitiga sama sisi. Kalian bisa nanti membedakan, silahkan kalian cerna sendiri, kalian teliti sendiri dengan jarak tanam yang keduanya tersebut. Dan tentu saya sudah mendapatkan